A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian, Mas, Mbak, adik-adik dari panti asuhan. Alhamdulillah, yang pertama mari selalu kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Hari ini, pagi ini paling jarang saya temukan pengajian diadakannya setelah subuh. Pas ini ya cuma di sini. Setelah subuh jamaahnya sebanyak ini cuma di sini. Nah, ini adalah suatu kesyukuran kita bisa berkumpul dalam majelis. Majelis ilmu itu adalah majelis yang barokah, dan masjid adalah tempat yang paling barokah karena itu adalah rumahnya Allah. Maka mari kita bersyukur dengan bersama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan juga kita umatnya Muhammadiyah yang artinya itu pengikutnya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mengikuti sunnahnya dan nanti mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah, duduk bersama dalam satu majelis ilmu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Husain, saya dari Pituruh. Saat ini domisilinya Pituruh. Saya tinggal di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Purworejo. Namanya Muhammadiyah Boarding School Purworejo, tapi tempatnya di Pituruh. Nah, kalau adik-adik atau Bapak Ibu pernah ke Pituruh, itu tempatnya di belakang kantor kecamatan, sebelah baratnya Puskesmas Pituruh. Jadi itu masih di pusat kecamatan. Nah, itu MBS di sana tempatnya. Nah, saya domisilinya sekarang di MBS menemani dan juga membimbing para santri. Lah, ini yang adik-adik di sini juga santri. Sholat subuhnya jamaah, 5 waktu sholat jamaah. Ya tadi baca zikir paginya Hasan Albana itu juga sama Bapak Ibu. Di sana juga baca zikir pagi. Jadi saya nganggapnya ini bukan cuma sekedar panti asuhan, tapi ini pesantren itu. Karena yang saya temukan, kalau saya subuh di sana sama subuh di sini sama, bajunya sama, zikirnya sama, sama-sama ngaji juga. Itu semuanya wajib ikut ngaji kan? Nah, tadi ayo yang belum yang belum
ke masjid, masjidnya masih sepi, sama nak di sana juga sama. Kalau nggak ikut ngaji ya tak hajar anak-anaknya itu di sana itu. Sama berarti antum juga anak-anak santri juga. Alhamdulillah. Nah, kalau saya aslinya Kuto Arjo, Bapak Ibu sekalian. Kuto Arjo, rumah saya di belakang Masjid Agung di Kauman. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini dan 4 hari ke depan kita akan belajar bersama, mengkaji bersama kitab yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, Al-Qawaid Al-Qur'aniyah. Insya Allah selama 4 hari ke depan. Entah Bapak Ibu sekalian nanti akan benar-benar habis satu kitab, karena 5 hari itu singkat kalau untuk membahas kitab yang tebal, pembahasannya banyak, terutama ini tentang tafsir Quran pembahasannya banyak. Entah itu nanti akan selesai atau enggak, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Niat kita sudah baik, datang ke sini untuk belajar Al-Quran, dan itu sudah amalan-amalan yang terbaik. Saya mulai dengan salah satu hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pasti Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sudah sangat sering mendengar ini hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, saat ini kita datang ke sini itu untuk belajar Al-Qur'an, karena kitab Qawaid Qur'aniyah aja sudah ada kata-kata Qur'an. Berarti objeknya nanti ya Al-Qur'an itu sendiri. Berarti sebaik-baiknya amalan yang saat ini kita lakukan ya itu tadi, belajar Qur'an. Nanti syukur-syukur Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan apa yang materi yang kami sampaikan. Adik-adik nanti bisa cerita ke teman-temannya di sekolah, mengajarkan, atau minimal kita kalau belum bisa mengajarkan, kita mengamalkan. Lah itu sudah paling baiknya manusia itu ya belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, monggo dilihat. Ini ada satu hadis. Saya akan mulai kajian dengan ini. Nanti saya baca, nanti diikutin Ini hadisnya sebenarnya kalau saya sudah cari secara riwayat, ini belum tergolong hadis sahih. Belum tergolong hadis sahih. Ini ada di kitabnya Imam Ghazali, di salah satu kitabnya Imam Ghazali, kalau nggak salah di kitab Ihya Ulumuddin. Nah hadisnya diambil dari kitab itu. Secara derajat hadis ini belum masuk sahih, tapi ini karena ini masuknya fadilah atau tentang keutamaan ilmu, jadi belum masuk ke ibadah dan sebagainya, jadi masih tidak apa-apa kalau kita gunakan. Oke, mari kita baca bersama-sama. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Saya jelaskan satu persatu. Manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi, maka tidak akan bertambah sedikit pun hubungannya dengan Allah, illa bu'dan, kecuali semakin jauh darinya. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu hari ini dan mungkin hari-hari sebelumnya kita sudah banyak mempelajari ini ilmu-ilmu tentang Islam. Saya kemarin pas di pondok itu saya lihat juga jadwal-jadwal sebelumnya Bapak Ibu. Ada matan jazari, ada daurah ini, daurah itu. Ini semuanya ilmu-ilmu Islam ini. Ini khasnya pesantren. Jadi bahasanya selama Ramadan ini panjenengan, adik-adik sekalian itu kayak ngebut, belajar persis seperti di pesantren, kitab-kitabnya. Bentuknya daurah, ada yang 5 hari, ini juga 5 hari insya Allah. Nah ini hebat sekali Bapak Ibu. Pasti nanti kita akan bertambah ilmunya itu. Ya setiap hari kita akan bertambah ilmunya. Nah tapi perlu kita ketahui, orang-orang yang belajar dan pasti ilmunya nanti bertambah gitu. Dan kita ilmunya bukan cuma bukan ilmu umum ini ilmu agama itu.
kita belajar Al-Quran. Tapi kalau misalnya dengan bertambahnya ilmu kita itu hidayahnya nggak makin bertambah, maksudnya ya kita ya kajian, tapi sholatnya nggak makin khusyuk, doanya nggak makin kenceng, atau akhlaknya masih buruk, jadi hampir nggak ada gunanya. Mohon maaf guys, bukan tidak ada gunanya, tapi hampir tidak ada gunanya kita nambah ilmu banyak-banyak kalau akhlaknya sama saja, kualitas ibadahnya sama saja. Maka konsekuensinya apa? Kalau misalnya ilmunya saja yang bertambah tapi hidayah petunjuknya nggak bertambah, nah itu yang terakhir, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka hubungannya dengan Allah itu tidak akan bertambah kecuali makin jauh. Jadi malah bahaya Bapak Ibu, makin dia pinter makin dia jauh dari Allah. Makanya ada orang gelarnya berjejer, S apa, M apa, PH apa, wow, gelarnya berjejer-jejer kayak sepur, tapi kualitas ibadahnya nggak sejalan dengan gelarnya, kualitas akhlaknya itu nggak sejalan dengan gelarnya. Nah itu namanya ilmu yang tidak berkah. Jadi nambah ilmunya malah semakin pintar tuh semakin jauh dari Allah itu, karena mungkin niatnya sudah salah dan dia nggak mau mengamalkan ilmunya. Nah maka kita harus hati-hati dengan ilmu yang seperti ini. Ini kalau katanya Imam Ghazali, golongannya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Lah emang ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ya ada tadi, ilmu yang tidak diamalkan. Tambah pinter kok tambah ora bener, tambah pinter kok malah tambah nggak sholat itu. Nah itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada doanya agar kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita baca bersama nggih, nanti diikuti. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang enggak pernah puas, haus terus, wa min da'watin la yustajabulaha, dan dari doa-doa yang tidak diijabah. Nah ini diambil dari hadis Rasul nggih. Jadi doanya mutawatir. Monggo Bapak Ibu kalau setelah belajar, setelah majelis ilmu nanti bisa dibaca supaya ilmunya bermanfaat, hatinya tenang, khusyuk, doanya diijabah, terus nafsunya itu tidak haus terus akan dunia. Nggih Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mengawali kajian ini tentu tadi karena kita menuntut ilmunya bukan cuma bukan cuma untuk buat nambah ilmu, maka yang paling harus kita cari ketika kita belajar itu adalah keberkahan. Kenapa yang dicari harus keberkahan? Contoh nih, mohon maaf, Bapak Ibu datang ke sini, mungkin sudah ikut kajian-kajian sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya sudah ikut. Mungkin Bapak Ibu ini yang di sini ngajinya sudah puluhan tahun. Lah saya mondok itu baru 13 tahun loh Pak. Maksudnya saya belajar agama itu baru 13 tahun. Panjenengan ngaji sudah lebih lama dari saya. Mungkin zaman panjenengan ngaji saya masih lari-lari mungkin itu, masih mainan itu. Lah bisa jadi Bapak Ibu, boleh jadi panjenengan datang ke sini belajar dengan saya, maksudnya saya yang menyampaikan materi, bisa jadi nggak dapat tambahan ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi yang saya sampaikan udah pernah panjenengan dengar, atau yang saya sampaikan ternyata panjenengan lebih paham daripada saya, kan berarti ilmunya nggak nambah. Bisa jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Lah kalau misalnya panjenengan datang ke sini niatnya hanya untuk nambah ilmu, ternyata ketemunya sama lah ustadz muda baru lulusan dari pondok, materinya juga gitu-gitu aja, malah yang kemarin ustadznya lebih bagus. Lah panjenengan akan menyesal itu, karena nggak dapat tambahan ilmu. Jadi memang belajar tuh jangan cuma untuk nyari ilmu. Contoh lain nggih, adik-adik di sini. Ini ada yang masih SD, ada yang masih TK.
antum ini juga misalnya nanti kita membahas kitab ya, mungkin ada yang belum paham itu, tapi ya enggak apa-apa itu, enggak apa-apa, enggak harus wajib dapat ilmunya sekarang, enggak apa-apa ya. Kalau paham silahkan dicatat, kalau belum paham enggak apa-apa, didengerin aja. Tapi semuanya yang datang ke sini itu sudah pasti dapat barokah, dapat barokahnya majelis ilmu. Datang ke sini setelah sholat subuh, mesti semuanya sudah sholat subuh. Nggak mungkin panjenengan yang datang ke sini belum sholat subuh. Lah ngapain ngaji belum sholat subuh kan? Pasti semuanya sudah sholat subuh. Tadi sholat subuh jamaah kita di sini itu sudah barokah. Terus datang ke sini pagi-pagi dalam majelis ilmu mendengarkan yang menyampaikan ustadznya, itu sudah barokah. Masalah nanti dapat ilmu atau enggak, wes itu nanti urusannya Allah. Gitu. Kalau dapat ilmu ya alhamdulillah, kalau misalnya belum paham ya nggak apa-apa. Sekarang belum paham, didengerin aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah paham nanti disampaikan, nggak apa-apa. Ini kita nyari keberkahan dulu. Kenapa saya bilang kita harus nyari berkah? Sekarang saya tanya pada panjenengan semuanya, adik-adik, bapak, ibu, ada nggak di sini yang nggak percaya keberkahan? Alhamdulillah, berarti semuanya percaya ya. Karena ada orang yang nggak percaya keberkahan. Ada satu kisah bagus sekali. Ini sering saya sampaikan. Itu biar kalau misalnya kita ngaji itu ya kita niatnya itu nyari berkah itu. Ada satu kisah dari salah seorang orang soleh ulama, namanya Ibrahim bin Adham. Siapa? Ibrahim bin Adham. Ini bukan Nabi Ibrahim, ini orang soleh itu. Jadi Ibrahim bin Adham itu kalau kita cari ceritanya dulu itu seorang raja, nggak tahu apa namanya negaranya itu di mana, pokoknya beliau seorang raja gitu. Ya terus ya karena namanya raja berarti sugih, punya harta banyak, bergelimangan harta, ya dia punya dunia lah gitu pokoknya. Nah setelah itu dia setelah mengenal Islam dia zuhud, meninggalkan dunianya, terus ya fokusnya beribadah kepada Allah. Nah dalam perjalanannya Ibrahim bin Adham ini beliau banyak menemukan hal-hal yang menakjubkan, sampai jadi banyak kisahnya Ibrahim bin Adham ini. Salah satunya tentang ini, keberkahan ilmu. Jadi Ibrahim bin Adham itu setelah beliau jadi ulama, jadi orang soleh itu punya murid. Satu ketika muridnya datang kepada beliau, Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Guru, ya gitulah bahasanya orang Indonesia. Pak Ustadz, saya mau minta doa, saya mau minta didoakan. Boleh nggih? Minta doa kepada orang soleh boleh nggih? Boleh. Yang nggak boleh minta doa sama siapa? Orang mati itu baru nggak boleh. Kalau minta doa sama orang soleh boleh. Misalnya, Ustadz doakan saya ya, biar saya nanti ujiannya dimudahkan. Ya tak doakan. Atau minta doa sama temennya, karena temennya ini koncoku nih sholat khusyuk banget kayaknya nih dongo kayaknya iki sing diijabahi, doain saya ya, itu boleh minta doa sama orang-orang soleh. Ustadz saya minta doa, terus Ibrahim bin Adham nanya, kamu mau minta doa apa nak? Saya minta doa supaya pinter, ditambahkan ilmunya, supaya kaya, ditambahkan rezekinya. Terus Ibrahim bin Adham jawab, ini kan bagus nih doanya, minta ditambahkan ilmu, terus minta ditambahkan rezeki, ya itu bagus, itu boleh minta doa seperti itu. Tapi Ibrahim bin Adham ngomong gini sama muridnya, nak, kamu kalau minta doa ataupun kamu berdoa itu jangan hanya minta ditambahkan ilmu, jangan minta biar jadi pinter toh, jangan minta rezeki banyak toh, tapi ketika kamu berdoa mintalah keberkahan dalam hidup kamu. Dijawab lagi sama muridnya, Pak Ustadz saya nggak percaya namanya keberkahan, saya nggak butuh namanya berkah. Kok bisa ngomong seperti itu? Nah dia ngomongnya gini, nanti siang saya tuh makannya nasi, ya nggak tahu itu nasi atau apa pokoknya. Nanti siang itu saya makannya nasi, saya nggak makan berkah nanti siang, saya nggak butuh berkah, saya tuh butuhnya duit, saya butuhnya ilmu biar saya bisa hidup sejahtera, saya nggak butuh berkah, nggak percaya wong nanti siang saya makannya nasi. Loh, emang berkah bisa dimakan? Ya bisa, itu namanya berkat tapi ya, pakai T itu kan, kalau habis ngaji takdum berkat, nah itu bisa, nah, tapi itu bukan berkah gitu. Itu nah, ya benar itu memang berkah itu tidak bisa dimakan lah. Berkah itu wujudnya gimana Bapak Ibu? Misalnya nih, apa ada orang yang misalnya terkenal penuh berkah, orang soleh gitu, ulama atau waliullah lah itu.
dikenal penuh berkah. Emang berkah itu gimana bentuknya? Bisa geser batu tanpa didorong atau bisa buka pintu lift tanpa ditarik lah. Kalau pintu lift kan emang nggak ditarik, dipencet buka sendiri itu. Atau yang bagaimana berkah itu bisa buka pintu tol tanpa harus ngetap? Ya nggak bisa. Mau sesoleh apapun orang, nah, misalnya nih ada kiai soleh dan sebagainya, pingin ngisi pengajian, terus lewatnya jalan tol, terus karena orang itu soleh, terus lewat pintu tol, terus nggak ngetap kartu, pintu tolnya buka sendiri gitu. Ya ndak, walaupun memang kiainya itu ya berkah karena kiainya itu pinter, ya tapi bukan berarti bisa buka pintu tol. Yang bisa buka pintu tol itu bukan orang yang dikaruniai keberkahan. Siapa yang bisa buka pintu tol? Kartu tol, kartu e-money itu. Jadi e-money itu kalau nggak ditempel, mau orang sesoleh apapun ya nggak buka pintu tolnya gitu. Jadi keberkahan itu bukan seperti itu, nggih. Nah, terus dijelaskan sama Ibrahim bin Adham, karena orang ini memang belum percaya keberkahan. Sekarang coba kamu perhatikan nak, dua makhluknya Allah. Coba perhatikan dua makhluknya Allah. Yang pertama ada kambing, yang kedua ada anjing. Tahu semuanya nggih? Semuanya tahu, hewan satunya kambing, satunya anjing. Terus ditanya sama Ibrahim bin Adham, nah kalau kamu tak suruh ngitung di dunia ini, kira-kira banyakkan jumlahnya kambing apa banyakkan jumlahnya anjing? Nah sekarang saya tanya ke panjenengan semuanya, banyak mana Bapak Ibu? Kambing apa anjing kira-kira? Kambing. Itu yang dijawab sama muridnya juga persis, yang dijawab jenengan juga persis, dan saya juga taunya, kita semuanya tahu kalau kambing itu jumlahnya lebih banyak dari anjing. Nah sekarang kita balik ke pelajaran biologi ya. Ini saya bukan ahli biologi, tapi kira-kira teorinya seperti itu. Jadi kalau dalam teori reproduksi atau apa yang beranak-anak itu kambing kalau melahirkan anak itu paling 1 sampai 2 anak nggih. Ada yang ngingu kambing buatan di sini. Nah, kan melahirkannya paling 1 sampai 2 anak kan, karena kambing sekali lahir langsung gede, jadi nggak mungkin ngandung 5 sampai 6 itu, sekali lahir 5-6 itu kayaknya ndak ada, sangat jarang sekali, paling 1-2 yang lahir. Nah sekarang anjing itu kalau melahirkan bisa sekali melahirkan 5 sampai 6, bener nggak? Bisa sampai 5-6, seperti kucing itulah, bisa melahirkan sebanyak itu. Terus kambing itu tuh kalau tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 yang disembelih kambing apa anjing? Kambing. Kalau ada yang lahir itu yang disembelih kambing atau anjing? Kambing. Kalau yang lahir perempuan 1, kalau yang lahir laki-laki 2. Lah kalau yang lahir kembar perempuan 2, kalau kembar laki-laki 4. Lah dulu saya kan lahir kembar Bapak Ibu laki-laki. Dulu berarti pas saya lahir itu ada 4 kambing yang disembelih, yang mati itu, dan setiap hari kayaknya memang ada yang lahir gitu. Nah, itu belum sampai situ Bapak Ibu panjenengan, kalau lewat jalan itu apa? Sate kambing, bukan sate guguk ya. Sate guguk, emang ada sate guguk ya? Ada mungkin, tapi ya nangkanya dicekel Satpol PP. Gitu. Ya ada mungkin, tapi kan jarang sekali lah. Sudah ngelahirkannya sedikit, terus ya masih disembelih pas Idul Fitri, Idul Adha, terus ya akikoh masih disembelih, di sehari-hari masih dikonsumsi, dijual. Lah tapi kita semuanya juga tahunya kambing itu lebih banyak daripada anjing. Lah kok bisa seperti itu? Dijawablah sama Ibrahim bin Adham, ini yang namanya keberkahan nak. Jadi keberkahan itu seperti itu. Kalau dinalar pakai akal nggak bisa masuk akal, itu memang nggak masuk akal itu lah. Kalau mau disensus ya, mau disensus jumlah kambing dan anjing ya tetap banyakkan jumlahnya kambing. Lah kenapa bisa seperti itu padahal masih disembelihin? Ya kayak ayam juga lah, panjenengan makan ayam, nanti buka puasa makan ayam, nanti sahurnya ayam lagi. Lah kok nggak habis-habis ayam sampai sekarang gitu ya? Populasinya nggak habis-habis itu. Kayak dinosaurus itu udah nggak ada dari dulu itu, tapi ayam sampai sekarang belum punah ya, masih ada, disembelihin ya nggak habis-habis, masih ada terus itu. Itu namanya keberkahan Bapak Ibu. Jadi keberkahan itu kan dari kata barokatun, artinya di Indonesia sama, di transliterasi masih namanya keberkahan, tapi makna aslinya itu apa sih? Jadi barokatun itu artinya ziyadatul khairi, atau kebaikan yang bertambah.
Kan kita tahu manfaatnya kambing lebih banyak daripada anjing. Ya anjing juga ada manfaatnya, jaga rumah, bantu polisi dan sebagainya. Tapi kambing bisa dimakan, bisa dikonsumsi, bisa diperah susunya. Karena manfaatnya lebih banyak, maka kebaikannya bertambah lagi. Yuk ditambah terus sama Allah itu. Karena bermanfaat, tambah. Jadi ketika itu baik dan itu bermanfaat akan selalu ditambah. Nah itu namanya kebaikan yang bertambah. Jadi keberkahan itu kita nggak bisa asal ngomong oh ini barokah. Kalau kita belum tahu itu kebaikannya selalu ada, itu nggak bisa disebut berkah. Contoh misalnya ada orang lulus setelah kuliah, baru kuliah lulus, terus selamat ilmunya berkah. Belum. Kapan ilmunya itu dibilang berkah? Kalau dia ilmunya itu dipakai buat kerja, buat menafkahi anak istri, nanti harta dari ilmunya itu dipakai untuk membantu orang lain, ilmunya digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah itu baru namanya berkah. Karena ilmunya sendiri itu sudah kebaikan, terus dari kebaikan itu tambah lagi kebaikan, tambah lagi. Lah ketika kebaikannya terus bertambah, itu baru namanya berkah. Contoh lain, ada orang beli motor baru, wah masya Allah berkah motor baru itu. Belum. Kapan disebut berkah? Kalau motornya dipakai buat ngojek, motornya dipakai buat jualan, buat nganter anak ke sekolah, lah itu sudah baik motornya. Tapi kalau kebaikannya bertambah lagi, itu yang disebut keberkahan. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga kisah tadi bisa menyemangati kita. Minimal kalau kita datang ke sini ilmunya ndak dapat atau memang belum bisa memahami, minimal kita dapat keberkahannya. Nah ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya respect, saya takjub sekali dengan kajian yang ada di sini, melihat judul-judulnya, melihat buku-bukunya. Ini sudah modelnya seperti pesantren. Saya bayangkan kalau pengajian, mohon maaf bukan untuk merendahkan yang lain itu, bukan untuk membeda-bedakan. Tapi kalau kajian itu biasanya tematik. Misalnya hari ini judulnya apa, hari ini judulnya apa. Jadi satu hari beda judul, padahal kita tahu mempelajari ilmu itu harus berhari-hari, bahkan harus bertahun-tahun. Makanya kalau anak santri mondok minimal 6 tahun, itu 6 tahun masih kurang. Lah ulama dulu itu orang-orang seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu berguru ke gurunya, cuma belajar ke satu guru itu belajarnya bisa sampai puluhan tahun. Jadi kalau kita misalnya ngaji, misalnya materi tentang hadis arba'in, satu hari langsung 5 hadis, ya mungkin kurang sempurna karena ya cuma satu hari, cuma 1 jam. Nah tapi ini di sini, masya Allah, kitab-kitabnya itu beda sama yang lain itu. Terus kajiannya itu jangkanya panjang. Ini 5 hari, insya Allah, ya Bismillah lah kita nanti bisa memahami sedikit banyaknya setidaknya tentang tafsir Al-Quran. Nah ini bagus sekali Bapak Ibu, apalagi ini ada anak-anak juga itu. Mana ada coba pengajian yang anak-anak muda sebanyak ini? Nggak ada, cuma di sini doang itu. Kalau ada pengajian yang ada mas-mas mbaknya sebanyak ini, ya cuma di sini doang, sama di pondok gitu. Kalau di pondok kan wajib. Nah ini juga pondok, ini juga pesantren, maka hebat sekali ini. Ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya masyarakat kita, kalau misalnya jamaah pengajian Muhammadiyah itu modelnya seperti ini semuanya pengajiannya, wah masya Allah, insya Allah Muhammadiyah Purworejo ini akan tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Nah semoga PCM Purworejo Pak Badar ini, PCM Purworejo, semoga PCM Purworejo ini jadi contoh buat PCM yang lain, sehingga nanti yang lain juga keilmuannya bisa sama seperti ini. Nah ini yang insya Allah akan kita bahas 5 hari ke depan. Ini adalah bukunya Al-Qawaid Al-Quraniyah. Nah sebelum itu Bapak Ibu, kemarin ketika saya disampaikan untuk mengisi materi kitab ini, saya tanya dulu ke Ustadz Ariful, ini kan bukunya tafsir itu, berarti memang harus ada pendahuluan atau pengantar tentang pelajaran tafsir itu sendiri. Lah saya juga belum pernah baca bukunya sebelumnya Bapak Ibu, baru saya baca maksudnya awal Ramadan itu saya baca untuk
ini, untuk menyampaikan materi ini. Tapi memang harus ada pengantarnya dulu. Pengantarnya itu Mabahith fi Ulumil Quran. Lah ternyata saya tanya sama Ustadz Ariful, buku Mabahith fi Ulumil Quran yang karyanya Manak Koton. Kalau ini bukunya seperti ini, tapi cetakannya modelnya banyak Ini ternyata sudah dibahas tahun lalu di kajian sini. Oh sudah, Ustadz Husain kemarin sudah dibahas di tahun yang lalu pengantar tentang ulumul Quran. Berarti memang sudah benar tahun ini panjenengan kalau sudah membahas yang mabahis fi ulumil Quran ini tahun lalu, berarti tahun ini insya Allah sudah siap untuk mengkaji apa namanya itu tadi, buku Qawaid Quraniyah. Nah, ini hebat sekali ini. Saya tambah salut sama jamaah sini. Berarti sudah berapa Sudah puluhan langkah lebih maju. Saya nanya lah, pengantarnya belum diajarkan. Oh sudah, tahun lalu sudah selesai kajiannya. Sekarang kita bisa masuk ke tafsirannya. Masya Allah, hebat sekali memang ini. Nah ini saya review sedikit atau kita kembali sedikit ke yang buku ini. Barangkali ada yang lupa atau apa, atau mungkin sudah agak kesupen karena sudah 1 tahun yang lalu. Kita kembali di pengertian tafsir. Pengertian tafsir dulu, karena yang akan kita bahas nanti tentang tafsir ayat-ayat Quran Ini bisa dilihat, saya besarkan, nanti saya artikan satu-satu insya Allah. Makna tafsir wa ta'wil, makna dari tafsir dan juga ta'wil. Jadi kalau menjelaskan, dalam penjelasan ayat-ayat Allah itu modelnya ada 2 Bapak Ibu. Dulu saya belajar juga di pondok, zaman kuliah saya juga belajar ini, tafsir dan juga takwil. Yang sering kita temui itu tafsir. Kalau takwil itu jarang sekali. Ini saya kasih gambaran ya. Kalau tafsir itu gampangnya menjabarkan atau menjelaskan sesuatu dari hal yang tidak diketahui menjadi hal yang diketahui. Contohnya ada kata-kata zaman sekarang apa ya yang viral itu. Viral itu kalau diartikan apa? Viral itu berarti menyebar luas itu, atau banyak diketahui orang-orang, itu viral. Nah, tafsir dari kata viral itu adalah itu tadi. Nah, kalau takwil itu kebalikannya tafsir. Takwil itu menjelaskan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang tidak diketahui. Saya kasih contoh takwil. Dulu Nabi Yusuf, tahu nggak Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu nabi yang terkenal bisa mentakwilkan mimpi. Nabi yang terkenal bisa mentakwilkan mimpi. Salah satu mimpinya yang beliau takwilkan itu pernah beliau di penjara. Terus di penjara ada 2 orang temennya. Dua-duanya temennya ini mimpi. Yang satunya mimpinya kayak gini. Inni aroni aksiru homron. Aku melihat, pas aku mimpi itu aku melihat diriku lagi menuangkan anggur. Ini minuman keras gitulah itu. Loh kok minuman keras ya? Pokoknya waktu itu si temennya yang di penjara itu dia bilang saya sedang menuangkan atau lagi memeras anggur, lagi menuangkan minuman keras gitulah, anggur dan sebagainya gitu. Nah itu kan orang tahu ya, oh berarti dia mimpinya lagi menuangkan anggur. Tapi aslinya artinya bukan itu. Nah itu kita taunya orangnya menuangkan anggur, tapi artinya itu hal yang tidak kita ketahui. Nah ternyata setelah ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf, si orang yang mimpi tadi itu apa? Ternyata dia itu nanti akan dibebaskan dari penjara, terus akan melayani tuannya, yaitu menuangkan anggur kepada tuannya. Artinya apa? Artinya orang ini akan dibebaskan. Lah kan tadi dia mimpinya saya menuangkan anggur, tapi artinya dia akan dibebaskan dari penjara. Yang satunya lagi Bapak Ibu, yang satunya lagi, temennya yang satunya lagi itu mimpinya dia itu melihat ada burung makan roti di atas kepalanya. Jadi atas kepalanya itu ada roti, terus ada burung makan roti di atas kepalanya. Lah semua orang kan tahu ya, bisa nggih digambarkan? Ada orang, di atasnya ada roti, terus ada burung menclok, rotinya dimakan. Nah itu kan semuanya tahu, tapi artinya bukan itu. Setelah ditakwil sama Nabi Yusuf, ternyata apa? Ternyata orang itu tidak dibebasin dari penjara. Orang itu ternyata apa? Dihukum mati.
Nah, terus habis itu setelah dihukum mati, itu mayatnya itu dipatoin, dimakanin sama burung gagak. Nah, ternyata artinya itu. Jadi yang pertama dia mimpi menuangkan anggur, artinya dia dibebaskan dari penjara. Yang kedua, dia di kepalanya ada roti dimakan burung, artinya dia dihukum mati, nggak bebas dari penjara. Nah, ini namanya takwil, dari sesuatu yang diketahui menjadi sesuatu yang nggak diketahui. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya jelaskan langsung ya, tafsir secara istilah. Kalau dalam bahasa Arab itu penjelasan ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Ini saya langsung jelaskan yang secara istilah saja. At-tafsir fil istilah itu nggih yang ditebelin nggih. Arrafahu Abu Hayyan, definisikan oleh ulama namanya Abu Hayyan bi annahu ilmun yubhatsu mohon maaf, ilmun yabhatsu an kaifiyatin nutqi bi alfadzil Qur'an wa madlulatiha wa ahkamiha al ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tuhmalu 'alaiha halatat tarkib wa tatimmatu lidzalika. Nah, ini saya penggal satu-satu nggih. Yang pertama, tafsir itu adalah ilmun yabhasu, ilmu yang membahas tentang kaifiyatin nutqi bi alfadzil Qur'an, bagaimana cara melafalkan Quran. Lah kalau di cabang ilmu Quran itu ada namanya ilmu qiraat, Bapak Ibu. Apa namanya? Qiraat. Nah, qiraat atau cara seseorang membaca Al-Quran yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita dulu, itu yang terkenal ada 7. Jadi ada 7 cara membaca Al-Quran. Makanya panjenengan itu kadang mungkin kalau lihat yang orang-orang luar negeri Afrika itu kadang ada yang baca wadduhi walaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu ada seperti itu Bapak Ibu, dan itu tidak salah yang seperti itu. Nah, itu adalah cara lain untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau yang di Indonesia itu caranya siapa? Itu yang terkenal di Indonesia namanya qiraat Hafiz an Asim. Nah, jadi qiraatnya Imam Hafiz diambil dari Imam Asim itu. Itu yang saya tahu seperti itu. Dulu saya tidak terlalu belajar banyak tentang qiraat. Nah, ilmu tentang pelafalan Quran itu namanya ilmu qiraat. Nah, itu ya, yang pertama tafsir itu ya bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Terus wa madlulatiha. Wa madlulatiha itu artinya dan penjelasan-penjelasannya, penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran. Lah kalau ilmu, cabang ilmu Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran itu ada namanya ilmu lughah atau ilmu bahasa. Makanya minimal kalau mau memahami Al-Quran ya inilah dikit-dikit belajar bahasa Arab. Ana, anta, huwa, hiya, huna, hunaka, maktabun, ustadun. Nah, gitulah pokoknya itu. Nah, itu kan Al-Quran ada terjemahannya nggih. Ada Quran yang terjemahannya sudah per kata. Nah, itu bisa menjadi modal untuk belajar Al-Quran, ilmu bahasa. Terus selanjutnya wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah, dan hukum-hukum yang dikeluarkan darinya, baik itu hukum yang bersifat individual atau hukum-hukum yang bersifat susunan. Nah, ini masih dalam tata bahasa juga ya. Jadi ada cabang ilmu Al-Quran yang membahas tentang susunan kata dalam Al-Quran. Itu namanya kalau di bahasa Arab nahwu sorof. Nah, nahwu sorof yang biasanya dipelajari di pondok nggih. Ada nahwu, ada sorof, terus ada namanya ilmu balaghah juga. Ilmu balaghah itu nanti dibagi lagi jadi 3, ilmu bayan, ilmu badi, sama satu lagi lupa saya itu. Terus habis itu ada juga apa namanya nggih? Ya ilmu tentang balaghah itu tentang keindahan-keindahan kata dalam Al-Qur'an. Nah, itu perangkatnya belajar Al-Qur'an tadi, nahwu, sorof, balaghah. Terus setelah itu wa ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halatat tarkib, dan juga
ilmu mempelajari makna-maknanya yang dibawa ketika berada dalam satu susunan. Lah ilmu yang seperti ini itu namanya ilmu majaz atau ilmu hakikat. Kan ada Bapak Ibu di Quran lafadz yang artinya tuh kalau di bahasa Indonesiain ya itu artinya itu. Tapi ada juga lafadz yang kalau misalnya diartikan itu bukan arti asli tapi namanya kias. Panjenengan pernah belajar ini ya, kalau pernah belajar bahasa Indonesia di sastra itu ada namanya kias, ada namanya majaz. Nah di Al-Quran juga ada seperti itu. Jadi maknanya bukan makna asli, maknanya itu makna yang tersirat. Nah kalau asli itu kan tersurat, yang ditulis ya itu maknanya. Tapi kalau tersirat maknanya itu lebih dalam daripada itu. Contohnya apa nih? Makna majaz itu banyak sekali sebenarnya itu. Ya contohnya permisalan-permisalan itu. Permisalan-permisalan misalnya ini dipermisalkan seperti hewan, ini dipermisalkan seperti apa? Oh ini contohnya. Masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang dibawakan Taurat, berarti orang-orang Yahudi dulu itu ya, dibawakan Taurat, sumalam yahmiluha, tapi mereka nggak membawa Tauratnya, artinya mereka tidak mengamalkan ajaran Taurat. Kamatsalil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa ini, yang membawa beban banyak. Keledai itu mohon maaf ya Bapak Ibu, keledai itu adalah gambaran hewan yang bodoh. Kalau di Al-Quran orang-orang bodoh itu kan digambarin keledai. Nih adik-adik kalau pernah nonton kartun itu biasanya orang kalau bodoh itu mesti langsung mukanya jadi kayak keledai gitu. Nah saya pernah dulu lihat Tom and Jerry itu. Tom itu kan dibodohin terus itu kan, diakali terus sama si Jerry itu. Nah itu ada kalau nggak salah gitu, itu karena dibodohin terus mukanya berubah jadi keledai. Nah artinya keledai itu memang, mohon maaf, itu memang gambaran hewan yang bodoh. Dan memang keledai itu bodoh Bapak Ibu. Makanya ada namanya luhumul ahliyah, keledai-keledai yang dagingnya tuh nggak boleh dimakan. Padahal keledai itu ya sebangsa kuda, tapi soalnya keledai itu memang gambaran hewan yang bodoh. Jadi ada beberapa jenis daging keledai yang nggak boleh dimakan gitu. Nah, tapi ya buat apa diciptain kalau cuma buat dibodoh-bodohin, ya mesti ada hikmahnya itu. Buktinya bodoh tapi masih disebutin dalam Al-Quran, berarti kan ada hikmahnya keledai diciptakan itu. Nah itu gambaran majaz itu seperti itu Bapak Ibu. Barangkali cukup itu untuk mukadimahnya Bapak Ibu. Di hari besok, di pagi besok insya Allah kita akan masuk pembahasan di kitabnya ini. Ini qawaid Qur'annya seperti ini. Kalau tidak salah ini, nah ini bukunya seperti ini nggih. Ini karangannya Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil. Nah ini siapa? Ini ulamanya kalau nggak salah mungkin masih hidup. Al-Ustadz Al-Musyarik fi Kulliyati Syariah. Jadi ini adalah seorang profesor di Fakultas Syariah dan di Rosa Islamiyah Jamiatul Qasim, Universitas Qasim, Al-Qasim. Oh Qasim berarti mungkin dulu dosennya Ustadz Ari, mungkin dosennya Ustadz Ari ini. Kalau tidak salah ini Qasim itu Ustadz Ari Qasim gitu. Nah ini berarti mungkin dosennya Ustadz Ari dulu. Nah ini yang mengarang bukunya, yang mengumpulkan tafsir ayat-ayat Quran ini mungkin dosennya Ustadz Ari dari Jamiah Qasim. Oke, untuk mengakhiri Bapak Ibu, jadi kenapa Quran itu kan sumber kebenaran itu. Jadi kalau kita mau nyari kebenaran ya sudah kita nyarinya kalau nggak Quran Sunnah, karena memang itu yang ditinggalin Nabi. Nabi itu umatnya banyak, sampai sekarang kita juga masih umatnya Rasulullah. Sudah nggak ada Nabi lagi. Jadi habis ini kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, udah ketahuan itu Nabi palsu, karena sudah diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu khotamul anbiya, Nabi terakhir, Nabi penutup. Terus Nabi itu nggak ninggalin harta buat umatnya, nggak ninggalin harta, nggak ninggalin mukjizat yang keren-keren banget kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu kan punya tongkat dilempar jadi ular, keren-keren lah, bisa membelah lautan. Nabi Muhammad mungkin tidak sekeren itu, tapi yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu lebih keren daripada apa yang ditinggalkan nabi-nabi terdahulu. Apa? Quran dan Sunnah. Dalam hadisnya, taroktu fikum amroini, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara.
Lantadilu mata masaktum bihima, yang kalau kamu berpegang sama dua hal ini kamu nggak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi sudah, kalau kita mau ngambil sumber kebenaran ya sudah merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah tapi kita itu kan bukan orang Arab yang lahirnya langsung bisa bahasa Arab, itu enggak, kita orang Indonesia. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab ya harus belajar dulu di kelas, harus mondok dulu. Terus ya kita profesinya beda-beda nggih, terbatas. Nggak semuanya bisa belajar Islam setiap hari belajarnya ilmu agama. Kan ada yang kerja di pabrik, ada kerja di pasar, ada kerja di kantor. Lah, keterbatasan kita untuk memahami ilmu Islam ini harus kita terima. Lah, bentuk kerendahan hati kita karena kita bukan orang Arab, waktunya terbatas, yo orang ngalim koyo ulama-ulama sing zaman biyen. Maka jalan kita untuk memahami Al-Quran itu mengikuti ulama itu. Jadi mengikuti ulama itu bukan nggak mengikuti Quran sama Sunnah nggih. Saya ikut Quran Sunnah, saya nggak mau ikut ulama. Ulama bisa salah. Lah, ulama yang hidupnya itu cuma buat agama nggih Bapak Ibu. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup cuma 45 tahun, nggak nikah loh Bapak Ibu. Imam Nawawi yang bikin yang mengumpulkan hadis Arba'in Nawawiyah, yang ngumpulin hadis kitab Riyadhus Shalihin, tahu nggih Bapak Ibu? Itu ndak nikah, 45 tahun, hidupnya cuma singkat 45 tahun. Ngapain? Cuma buat belajar dakwah, belajar berdakwah. Itu bisa salah ndak Bapak Ibu? Orang seperti Imam Nawawi bisa. Lah wong ulama aja bisa salah, apalagi kita yang cuma belajarnya, ya mohon maaf, kita belajarnya kalau mondok ya cuma 6 tahun, kalau ngaji itu ya paling 1 minggu sejam, 2 jam, 3 jam. Ya enggak seperti ulama-ulama kita. Jadi kita enggak boleh ngomong saya enggak mau ikut ulama bisa salah. Lah ulama aja yang belajarnya puluhan tahun cuma mendalami ilmu agama bisa salah, lah apalagi kita. Nah, bentuk kerendahan hati kita yaitu mengikuti ulama. Tapi ya yang kita ikuti ulama-ulama yang sudah terpercaya. Ya misalnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain itu. Ya kalau benar kita ikuti. Kalau misalnya ada yang salah, ya mungkin tidak kita ambil pendapatnya seperti itu. Itu ya. Jadi kita tetap harus ikut ulama itu. Karena ya bentuk kerendahan hati kita. Oke, sudah pas jam 6:30. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Besok kita lanjutkan lagi. Semoga yang akan kita pelajari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya akhiri, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah kepada Ustaz Ali Aswar Husain As-Saking atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, kami sampaikan kajian Ramadan 1447 Hijriah pada hari Senin 20 Ramadan bertepatan dengan tanggal 9 Maret sebesar Rp237. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas infak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, ada salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri mohon maaf yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.